eh, pada faktor risiko pada kasus lain apa saja, jelaskan alasannya. Jadi pada tuan TR ini faktor risikonya ada diabetes mellitus ya. Walaupun sebenarnya hipertensi itu mostly primary hypertension ya, di mana 90% ada primary hypertension, 5% yang secondary hypertension. Namun kita bisa cek faktor risikonya ya, diabetes mellitus, kemudian merokok, obesitas, kemudian elemen energi mengandung kafein, stimulan, serta garam, itu adalah karena yang berlebih ya, maksudnya itu adalah faktor risiko terjadinya hipertensi. Saya ini mungkin eh, tidak terlalu sulit ya. Kemudian waktu dia semangat dibanding Dimitri jelaskan. Jadi sebenarnya pada pasien ini bukan masuk hipertensi krisis ya, karena dia tekanan darahnya 160/92 ya. Jadi termasuk hipertensi stage 2 ya. Hipertensi yang perlu kombinasi ya. Namun kalau memang tinggi itu untuk awal boleh diberikan nicardipine. Walaupun nicardipine itu saya lebih cocok untuk yang hipertensi krisis ya. Hipertensi krisis yang di atas 180 ya. Kalau di atas 180 sistol, di atas 100 diastol itu masuk kategori hipertensi krisis. Namun karena pasien ini 160/92 ya, jadi menurut saya ini eh, sebaiknya apa itu mendapatkan langsung kombinasi dua obat ya gitu. Dan ya boleh sih diberikan nicardipine drip untuk membantu percepatan target terapinya, target dari pasien ini. Dan perlu diperhatikan target untuk antihipertensi ini pada pasien yang punya compelling indication, yaitu ada DM, itu eh, apa harus kalau ada compelling kalau nggak salah 130/80 ya, itu target untuk DM. Jadi kemudian bila sudah tidak optimal, bisa infusnya di stop, diganti dengan oral nifedipine. Dalam ini bukan yang ini yang konvensional ya, yang digunakan adalah yang adalah toros yang slow release ya. Jadi itu ini ya. Nomor tiga, kapan diganti? Apabila sudah tercapai targetnya, jadi optimal ya, infus di stop ya. Nggak perlu mencapai target tekanan darahnya, namun yang jelas sudah turun eh, mendekati normal boleh. Mendekati misalnya kalau dia targetnya 130/80 ya mungkin 140/90 sudah bisa diganti. Nomor 4 ini pertanyaan yang sebelumnya untuk diabetes ya. Harus seperti nggak perlu kita bahasin, tapi ya bolehlah dibahas. Dari kenapa metformin ya karena dia diabetes ya, dan kombinasi dengan gibepirid. Nah ini farmakoterapi 3 gitu. Metamizole untuk sakit kepalanya. Ya. Nomor 5, apakah beda JC7 dan JC8 dalam pencapaian target tekan darah? Nah, dokter jantung di Indonesia itu lebih ke arah Eropa kiblatnya. JC7, JC8 nih kalau nggak salah American nih. Namun dipakai juga sebagai, jadi boleh boleh saja, nggak ada salahnya. Eh, Bedanya kalau JNC8 itu dibagi berdasarkan umur dan common indication. Jadi targetnya itu tekanan darahnya itu kalau di atas 60 itu 159, 40, 150, 90. Kalau di bawah 60 tahun, bukan 150, 90, tapi kurang dari 140, 90. Nah, itu kurang dari itu. Dan bedanya lagi, apa ya bedanya Kak?
lebih longgar kalau nggak salah JS8 tadi, seperti yang jelaskan tadi. Kemudian ya, kalau JS7 itu semua target umur ya. Jadi nggak dibagi per umur ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau JLC8 itu kalau dengan compelling indication ya itu tergantung tergantung compelling indication-nya ya. Kalau compelling indication ada eh, dia lebih longgar 140 90 ya. Kalau yang JLC7 itu 138 UTM. Jadi eh, dengan compelling itu dia tidak 130 80 tapi 140 90. Ya, itu ya begitu. Dia lebih lebih relax, lebih longgar. Kalau di atas itu kurang dari 150, kalau 190. Jadi begitu. Bedanya JC8 itu lebih longgar namanya adalah tidak sampai 130 80. Dengan compelling indication pun itu tetap targetnya kurang dari 140 eh, kurang dari 90. Ya. Jadi kalau dengan compelling tidak membedakan usia. Kalau tanpa compelling dibedakan usianya. Ya. Compelling indication ini loh apakah penyakit penyerta lah istilahnya. Oke, side effect kaptopril yang paling sering adalah batuk kering, cough, ya. Kemudian hiperkalemia, hipotensi, low blood pressure. Kemudian pada orang-orang Amerika, Black American itu adalah angioedema, yaitu bisa menyebabkan kematian ya karena reaksi alergi. Kemudian kontraindikasi untuk pregnancy karena dia teratogenik dan kemudian bisa menyebabkan ras atau urtikaria. Kemudian ya itu aja mungkin ya yang terkait dengan side effect dari gas inhibitor. Tapi ini captopril. Sebutkan 5 dari golongan ABC obat hipertensi yang ada di Indonesia. Ya, saya rasa Anda tahu sendiri ya. Espril, Pripil semuanya captopril, sinopil. Kalau aripil, losartan, valsartan, dan lain-lain. Kalau alfa 1 agonis, prostasin, doxasin, dan sosial yang lain, beta blocker, nebivolol, atenolol, CDP, nifedipin, diuretik, ada furosemid, Prolactin, aminorid, Voltalidon, nindipamid, dan sebagainya. Ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan gitu. Apa perbedaan aspek biofarmak dan farmak dari nifedipin versus amlodipin? Nifedipin ini dosisnya lebih tinggi ya dan digunakan 3 kali sehari, 10 miligram 3 kali sehari. Ini yang banyak menyebabkan mortality sehingga sekarang digunakan yang ada oral kids 30 miligram sekali sehari. Kemudian amlodipin dia bioavailability lebih baik ya 5 dan 10 miligram dan onset of action-nya lebih cepat dan nifedipin konvensional kalau nggak salah. Waktu parunya lebih panjang yang amlodipin. Durasi kerja beda. Kad, ini nifedipin ini onset of action lebih cepat ya. Oleh karena sering menyebabkan kematian dulu karena takikardi. Ya. Kemudian nifedipin tidak tahan cahaya sinar UV. Kakak kusnul tidak stabil. Amloid tahan cahaya sehingga penyimpanannya mungkin walaupun di blister harus di tempat yang terhindar cahaya matahari. Captopril dan ramipril. Ramipril prodrug ya. Jadi yang aktif adalah asam ramiprilatnya. Kenapa dalam bentuk produk ramipril? Karena ramiprilat tidak bisa absorpsinya jelek ya.
sehingga dibentuk produk laproramibrit. Waktu paru ramibrit lebih panjang, kaptopil lebih pendek, itu satu-satunya antihipertensi yang 3 kali sehari. Yang lain sekali sehari. Kaptopril dosisnya ada 25 mg, 50 mg, ramibrit lebih kecil ya, 2,5 dan 5 mg. Propanol yang non selektif, ya, ada yang injeksi, ada oral, 10 atau 40 mg, ada yang 40 mg dan 10 mg, injeksinya 2,5 mg atau 5 mg. Absorpsi propanol jelek ya, 30% karena mengalami first pass effect. Dosisnya bisa sampai 40 mg. Jadi untuk bisoprolol dosisnya 2,5 mg dan 5 mg. Oke, apalagi mengapa alfa 1 blocker jarang digunakan obat antihipertensi? Dulu prazosin atau minipres 1 mg tablet, ya, untuk hipertensi. Namun karena sering menimbulkan ortostatik hipotensi, sudah nggak dipakai lagi. Kemudian digunakan untuk terapi BPH atau benign prostat hiperplasia. Namun untuk BPH dosisnya lebih kecil ya dibanding untuk antihipertensi. Dan prazosin termasuk mahal harganya. Ditanyakan untuk terkait dengan eh, tutorial, asalnya Masih sekarang kalau nggak pertanyaan, salah, Pak. ya kenapa? Mengenai soal nomor 2, waktu di Heeh. MRS mengapa pasien diberikan nicardipine drip? Menurut saya, ini pasien mengalami hipertensi krisis, Pak, karena diastol dan sistolnya itu 185 per 125. Oh, berapa hari nulisnya kok ini 162 90 di Eh, saya di ini. Ya nggak apa-apa, betul ya, malah lebih benar itu. Ya udah nggak apa, betul. Beliaunya mungkin salah nih ngasih itunya arah jawabannya ini. Ya nggak oh, apa-apa, oke. Mm-mm. iya. Nggak, karena di sini terus salah tulis 169,2. Yang benar yang mana ini Pak Arun? Ini soal kasusnya juga 185 per 120, Pak. Maaf. Lah ya Soal ini kasus saya terbaru. dikasih arah jawabannya 169,2. Mana saya Oh, bingung. iya, Pak. Mungkin. Mbak megang itunya, saya bingung antara mencocokkan antara kasus dan ini. Karena ini mungkin soal yang di revisi, gitu, tapi mungkin dia ada salah tulisnya gitu loh. Gitu. Oh, iya, Pak. Baik. Iya, karena emergensi termasuk urgensi apa emergensi? Emergensi. Dari mana yang tahu emergensinya? Karena ada riwayat DM-nya, Pak. Bukan, harus ada target organ damage-nya. Oh, ya. Ada nggak itu target organ damage? Lihat serum kreatinine, ada nggak data serum kreatininnya? Ada kena neurologisnya nggak, stroke nggak pasien itu? Jadi hipertensi kritis itu disertai dengan adanya target organ damage atau HMOD singkatan sekarang, hipertensi modified organ damage. Nah kalau nggak ada tanda-tanda itu masuk hipertensi urgensi. Penata laksananya beda. Kalau hipertensi itu harus menggunakan penurunannya pakai MAP, ya, mean arterial pressure. Itu targetnya nggak boleh buru-buru dan dalam hitungan jam. Sedangkan urgensi sama juga tapi dalam hitungan hari. Prinsipnya begitu, lebih lebih longgar urgensi. Nah, masalah ini bukan masalah DM-nya, target organ damage-nya itu ada eh, dijelaskan nggak target organ damage atau HMOD, hypertension modified organ damage. Hipertensi itu kena jantung, kena di ginjal, kena di saraf, kena di mana lagi? Mata, retinopati.
hipertensi di retina. Gitu. Nah, kalau itu nggak ada, dia masuk urgensi. Jadi gitu. Jadi hipertensi krisis itu sama ada dua, emergensi dan urgensi. Bedanya itu, kalau dia hipertensi krisis disertai dengan misalnya stroke, dia pelo, udah kena ini. Tapi kalau ini dia masuknya tanpa disertai misalnya penanda akut renal failure atau mungkin serangan jantung, yang misalnya dari EKG-nya ada perubahan sesuatu, ya ini tentang laksana tentang lagi hipertensi urgensi. Itu. Ya. Makasih, Mbak, terkait koreksinya. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Sekarang tuh pergi itu arahnya mesti Eropa SC 2023, guideline hipertensi. European Society of Cardiology. Ya, nanti nggak ada masalah sih. Cuma beda-beda dikit-dikit. Intinya sekarang dulu JS7 kan diuretik, sekarang lebih ke arah S inhibitor. Dan beta blocker itu di reserve. Ya. Tidak first line, kecuali kalau pasiennya ada hipertensi plus BCK. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, saya kiri ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.